Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Jenny Fajrin dari mahasiswa Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Prodi Manajemen semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep organisasi. Yang pertama ada pengertian organisasi, yaitu suatu sistem mempunyai struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Di dalamnya orang-orang bekerja dan berhubungan satu sama lain dengan suatu cara terkoordinasi, kooperatif, dan dorongan-dorongan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada yang mencakup proses perorganisasian kegiatan-kegiatan, yaitu ada yang pertama, pembagian kerja yang harus dilakukan dan menugaskannya pada individu tertentu, kelompok-kelompok, dan departemen. Yang kedua ada pembagian aktivitas menurut level kekuasaan dan tanggung jawab. Dan di sini ada unsur-unsur organisasi secara sederhana memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama ada man, orang-orang dalam kehidupan organisasi atau ketelembagaan sering disebut dengan istilah pegawai atau personel. Kedua, kerjasama. Kerjasama merupakan suatu perbuatan bantu-membantu akan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada tujuan bersama. Tujuan merupakan arah atau sasaran yang dicapai. Tujuan menggambarkan tentang apa yang akan dicapai atau diharapkan. Tujuan merupakan titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan. Yang keempat ada peralatan. Unsur yang keempat adalah peralatan atau equipment yang terdiri dari semua sarana, berupa materi, mesin-mesin, uang, dan barang modal lainnya. Yang kelima ada lingkungan. Faktor lingkungan misalnya keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Termasuk dalam unsur lingkungan antara lain yaitu A. Kondisi atau situasi. Yang B. Tempat atau lokasi. Yang C. Wilayah operasi yang dijadikan sasaran kegiatan organisasi. Dan yang keenam ada kekayaan alam. Yang termasuk kekayaan alam ini misalnya keadaan iklim, udara, air, cuaca, geografi, hidrografi, geologi, klimatologi, flora, dan fauna. Teori-teori organisasi. Di sini ada teori organisasi klasik. Teori ini biasanya disebut dengan teori tradisional atau disebut teori mesin. Berkembang mulai 1800-an, abad 19. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku, tidak mengandung kreativitas. Teori organisasi klasik sepenuhnya menguraikan anatomi organisasi formal. 4 unsur pokok yang selalu muncul dalam organisasi formal yaitu ada sistem kegiatan yang terkoordinasi, kelompok orang, kerjasama, kekuasaan, dan kepemimpinan. Sedangkan menurut penganut teori klasik, suatu organisasi tergantung pada 4 kondisi pokok, yaitu kekuasaan, saling melayani, doktrin, disiplin. Teori klasik berkembang dalam 3 aliran, yaitu ada birokrasi, administrasi, dan manajemen ilmiah. Yang B ada teori neoklasik. Aliran yang berikutnya muncul adalah aliran neoklasik disebut dengan teori hubungan manusiawi. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan dengan teori klasik dan teori merupakan penyempurnaan teori klasik. Unsur-unsur organisasi yaitu pada hakikatnya organisasi terbentuk dari sekelompok orang, kerjasama, dan tujuan bersama. Terdapat 5 cara seseorang menjadi anggota kelompok formal, yaitu ada 1. Karena ditunjuk oleh pemimpin. 2. Dipilih oleh kelompok. 3. Dipilih oleh perwakilan dari luar kelompok. 4. Alasan sebagai volunteer atau sukarela. Kelima, karena ex officio, suatu jabatan dalam kelembagaan.
Dan ada fungsi organisasi, yaitu peranan staf dalam organisasi. Pada pengertiannya, organisasi adalah suatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja dalam ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Dan yang terakhir ada tujuan organisasi, yaitu menetapkan tujuan organisasi, tujuan membantu menentukan organisasi Anda, memberikan arah dan menghindari kekacauan. Tujuan dapat membantu memotivasi anggota Anda dengan mengkomunikasikan apa organisasi ini berjuang untuk serta menyediakan dasar mengakui prestasi dan keberhasilan. Organisasi yang tujuan yang ditetapkan lebih efektif dalam merekrut anggota. Dan hanya itu aja konsep organisasi yang saya bisa jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.